Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode 8 part 2 kali ini kita akan meneruskan ya untuk pembuatan DAO. Nah, kemarin menu yang sudah kita buat yaitu buku. Di sini kita bisa simpan, ubah, hapus, kemudian refresh. Juga bisa menampilkan yang ada dalam database ke tabel di sini ya. Itu kemudian di menu anggota juga sudah kita bisa simpan, ubah, hapus. Kemudian menampilkan di tabel juga bisa dipilih ya. Nah, kali ini kita akan untuk menambahkannya untuk menu petugas di sini. Ya, ini belum terdapat menu atau file ya fungsionalitas dari petugas controller di sini ya. Karena ini baru ada buku controller, anggota controller, login dan main. Jadi kita buat di sini petugas dulu ya. Kemudian nanti transaksi. Sekarang kita buat dulu di sini Java class dan kita buat petugas controller. Kita finish atau enter ya. Nah, seperti biasa di sini kita tambahkan dulu ya. Terlebih dahulu import yang bisa kita atau yang akan kita gunakan. Yang pertama tentu saja kita import DAO-nya. Nah, di sini kita karena petugas jadi petugas DAO. Sini kemudian yang kedua itu model. Sini kita gunakan yang petugas. Kemudian view-nya, view yaitu kita pakai yang petugas view yang ini ya. Petugas view. Kemudian kita tambahkan juga library yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan dari controller yang sebelumnya. Ya, misalkan ini ya swing tabel, Java swing dan Java utility. Jadi kita bisa copy dan kita tambahkan di petugas controller ini. Nah, titik koma. Kemudian setelah itu kita buat variabel dulu yang akan kita pakai di sini ya. Yang pertama tentu saja private form-nya sebagai view-nya, petugas view berarti ya. Petugas view kita namai view. Kemudian private sebagai modelnya yaitu petugas DAO-nya ya. DAO karena untuk distribusi datanya nanti, dan yang terakhir private sebagai default tabel model ini ya yang digunakan nanti untuk menampilkan di tabel yang ini. Default tabel model sebagai tabel model. Oh ya, lupa ya, harusnya di bagian ini dulu ya, di petugas view kita namai dulu si komponen yang berinteraksi dengan usernya ya. Kita juga bisa membuka ini ya, DB SQLite ya. SQLite kita buka dulu. Terus kita buka database-nya untuk mengetahui settingan dari si database-nya. Nah ini perpustakaan. Oke, ya betul ya. Anggota. Jadi bentukannya nanti dia adalah modify tabel. Nah ini ya. Jadi tidak ada auto increment, tapi ada primary key-nya. Jadi NIM-nya dimasukkan, nama juga prodi serta angkatannya berupa integer. Petugas ya, bukan anggota, salah tadi ya. Oke, tadi salah, bukan ini petugas. Modify. Nah ini ya, sama sih sebenarnya ya. Semuanya string ya, jadi enak gitu ya. Teks di sininya. Oke. Oke, petugas di sini kita lanjut lagi coding di sini ya. Namanya dulu ini txt id petugas. Kemudian ini namai txt
username, user. Kemudian ini txt password, dan ini txt nama. Dan ini button ptn simpan, ini ptn ubah, ptn hapus, ini ptn refresh. Jangan lupa juga di tabelnya kita namai tabel petugas. Ya, di komponen-komponen text field, button, dan tabelnya. Kemudian kita di sini untuk mengeluarkan setter and getternya. Ya, di bagian ini tuh. Di sini keluarkan setter getter komponen yang akan berinteraksi langsung dengan kita. Misalkan di sini button hapus, button refresh, button simpan, button ubah, tabel petugas, txt keempat-empatnya ya, nama, password, dan username, ID juga, kita generate. Nah, sudah ya. Nah, ini di bagian view-nya sudah. Kemudian bisa juga kita tambahkan biar nanti tidak lupa ya di sininya. Karena filenya juga udah dibuat ini ya. Itu bagian petugas controller. Di sini bisa kita kenalkan gitu ya. Kita masukkan di sini import controller sebagai anggota petugas controller. Kemudian di sini di bagian ini kita kenalkan private petugas controller, namanya itu namakan aja p controller itu aja ya, supaya ya p controller. Dan di sini sebagai p controller sama dengan new controller. Petugas controller sama dengan new petugas controller. Nah, itu ya, nanti ada ditambahin di sini harusnya this ya. Tapi kita gitu dulu nanti ya, karena di main view juga sama seperti itu ya, di bagian sininya tuh jadi kenalkan. Oh, bukan di main view, berarti di yang tadi di anggota view misalkan ya. Nanti di sininya dikenalkan. Nah, ini controllernya dikenalkan. Cuman kita karena di sini di controllernya belum ada view-nya ya. Jadi kita buat dulu pengenalan ini nggak apa-apa. Kemudian nanti biar tinggal tambahkan this di dalam sininya. Kita balik lagi ke petugas controller di sini ya. Kita sudah buat variabelnya. Sekarang kita buat dulu ininya ya, controller sebuah petugas controller. Nah, ini petugas constructor, petugas ya, petugas. Nah, di sini baru kita masukkan di sini view-nya, masukkan kita ya, petugas view v misalkan. Maka di sini kita buat nanti this view sama dengan v. Nanti di sini tinggal kita tambahkan this. Ya, sudah terhubung berarti ya view dan controllernya. Kemudian kita bisa juga tambahkan di sini untuk DAO-nya sama dengan new petugas DAO. Ya. Nah, kita sekarang ini sudah controller tapi belum isiannya semua ya, belum semua. Kita buat dulu yang namanya tabel model dulu ya. Model tabelnya kita buat dulu di sini private void init tabel model.
is tabel model sama dengan new default tabel model. Nah, ini terus kita isi isiannya ya. Seperti ini kita isiannya adalah new objek, yang mana objeknya ini menjadi sebuah apa namanya, nama kolom gitu ya, nama kolom dari si si default tabel model ini. Jadi kolom nanti di sini itu ya, di desain ini ada apa aja, yaitu kolom edit tugas, username, password, nama. Jadi maka kita di tool controller di sini di bagian 0, berarti baris ke 0 gitu ya. Kita akan menamai beberapa untuk nama kolomnya. Yang pertama, berarti kalau petugas di sini ID petugas, username, password, nama. ID petugas, koma apa namanya nih? Username, koma password, koma sininya nama. Nah, ini ya. Kemudian kita set si view-nya ini untuk punya get tabel ya, get tabel petugas titik set model. Tabel model ya. Di situ sudah. Kemudian kita buat selanjutnya yaitu untuk menampilkan data ya, tampil data. Ini juga ketika buat ini tabel model, di sini kita bisa tambahkan ke dalam konstruktornya ya. Tambahkan sini init tabel model. Nah, nanti ada lagi ya. Yang kedua, setelah ini tabel model kita buat untuk menampilkan data. Bukan private ini berarti ya, public. Fungsional method itu harus public ya. Public ya. Kita buat yang disebut dengan tampilkan data. Void tampil Nah, kita juga buat dulu clear form aja ya. Public void clear form. Ya, clear form itu isinya adalah untuk kita men-set agar si view, si teks-teks ini ketika ada mau simpan mau hapus itu bakal kosong. Ya, view titik get txt edit tugas misalkan gitu ya, di set teks kosong. Copy mempercepat ya. Yes. Oke, paste. Nah, ini yang ada di petugas, kemudian kita ganti yang ini itu username. Terus yang ini kita ganti password. Yang ini nama. Ya. Karena teks semua ya. Jadi bisa langsung di set teks kosong gitu. Terus ini masukkan clear form. Nah, baru kita masukkan sintak untuk tampil datanya. Kita buat dulu sebuah list ya. Nanti isinya adalah petugas. List sama dengan ambil dari DAO. Tentu saja DAO titik get all petugas. Ya. Nah, kemudian bikin default tabel model. Tabel model sebagai si modelnya sama dengan new bukan. Kalau tabel modelnya kita dimasukkan itu ya dari view ya. View titik get tabel model. Get tabel petugas.
titik get model. Ini harus kita pas casting. Nah, ini ya, karena bentuknya model tabel model ya. Kemudian kita set dulu ya modelnya agar si barisnya itu 0 ya. Set row count 0. Row count. Kemudian baru ya ditampilkan data itu, jadi semua barisnya dinolkan dulu. Kemudian kita tambahkan sesuai yang ada dalam list. Yang mana yang ada dalam list itu ngambil data dalam database. Ya, gitu. Semua data yang ada dalam tabel anggota tabel petugas ya gitu. Di sini petugas P yang ada dalam list ya, objek objek ya, array dari sebuah baris yang mana isiannya adalah yang pertama itu P titik ID petugas, koma P titik get username, P titik get password, dan yang terakhir P titik get nama. Ya, kemudian row-nya ini baris yang dapat dari database itu yang menjadikan array list tadi ya, list itu ya. Ini kita masukkan ke dalam baris di modelnya. Header row. Ya. Tampil data kita tampilkan di sini. Data, coba kita cek ya, tampil ya. Kita run bagian main view-nya. Terus kita ke petugas. Nah, sudah ada tuh ya. Jajang admin. Nah, ini sudah muncul yang ada dalam database ya. Sesuai dengan ada ya apa yang ada di sini. Ini petugas, nih kalau kita browse petugas, nah admin Jajang. Nah, ini ya. Itu sesuai. Sekarang kita lanjutkan ya buat insert update delete-nya. Tapi sebelumnya kita buat dulu untuk agar si tabel ini bisa diklik, atau kita buat simpan dulu ya, karena tidak berhubungan dengan ini ya, tidak berhubungan dengan klik tabel. Kita buat simpan dulu. Kita buat public di sini, public void simpan data. Ya. Simpan data ini sebenarnya bisa menyamai dari buku atau anggota controller ya, cuman kita bedakan aja ininya apa namanya keperluannya. Set public, nah ini yang tadi simpan data, nah ini ya. Tapi kita kalau langsung copy sebanyak ini takutnya bukunya malah kebawa ke kelas controller, walaupun tidak salah tapi secara konsep tidak digunakan gitu ya. Makanya kalau kopas itu hati-hati. Nah, sekarang kita buat dulu di sini yaitu petugas. Sama dengan new petugas. Nah, kemudian P titik set ID petugas yang diambil dari view-nya. Get ID petugas. Titik get txt ID petugas titik get text. Itu ya. Ini kemudian lanjut P titik set username view, bisa juga dari sini ya, kita kopas tinggal gantiin aja nanti tengahnya, view get username txt username, terus kita copy
username, kita cuma tinggal ganti yang ininya, password, yang mana ini, set password ya. Terus yang terakhir ini nama txt, nama ininya juga ya, simpan data. Terus kita buat untuk ke database-nya ya. If kalau DAO-nya benar itu ya, bisa insert itu terhadap petugas ya, kelas petugas ini, maka akan muncul. Nah, ini aja dari sini ya kalau emang terlalu panjang. Nah, copy, kita masukkan sini. Ya, jadi 3 baris yang di dalam if. Ini kopikan sini, simpan dan data clear form. Terus else, ini juga bisa jadi copy dari sini. Gagal menyimpan data. Ya, simpan data. Sudah, sekarang ke update. Tapi sebelum update, itu kita harus bisa dulu yang namanya klik listener. Karena nanti ketika update kan ya, tabel di sini harus bisa mengklik ya. Kita buat dulu di sini deh. Public void set tabel klik. Kita aja ya. Bisa dari sini, mana set tabel klik ya. Misalkan di copy, tapi hati-hati dengan penggunaan buku ya, karena kita ngambilnya tadi dari buku. Tabel klik. Nah, ini kita ganti-ganti nih. Tabelnya berarti tabel view get tabel petugas get selected model nah ini view get tabel petugas. Nah, kemudian ini ganti ya, sesuai dengan tadi penamaan txt jadi petugas, tabel model. Ini masih error juga tabel modelnya kita. Tabel model row to string. Oke. Sekarang ini yang kedua itu user name, ininya juga berarti tabel model R-nya bisa. Tabel. Ya, kita ubah semua dulu aja lah ya. Nah, yang terakhir ini kayaknya nggak kepake deh, cuma ada 4 soalnya. Get password untuk dia ini nama ya. Ini sudah, jadi kalau misalkan ada gitu ya, yang kita pilih itu bukan lebih besar dari -1, bisa 0 gitu ya, baris ke berapa, ke 0, ke 1, ke 2 gitu, dan seterusnya, maka akan ditampilkan gitu ya di dalam view-nya. Coba kita cek lagi. Tabel kliknya di sini dulu ya, tambahin di bagian konstruktor. Set tabel klik. Ya, coba tugas klik. Nah, muncul ya. 7 admin 1 3 jajak. Oke. Ini sekarang sudah bisa. Sekarang kita ke simpan data udah, update dan delete-nya. Boleh di sini aja lah ya. Di setelah set tabel klik kita bikin public void hapus berarti tadi simpan, update dulu, update, ubah aja ya, ubah data ya. Kita juga bisa kopas dari sini, cuman hati-hati ya. Sekali lagi update. Nah, ini kita
copy ya sampai isian dari ini ya apa namanya metodenya. Kita masukkan di sini ubah data ini. Nah, kalau ada kayak gini model bukunya jangan diokekan ya, karena jangan dimasukkan. Ya, misalkan ini berarti ini kita lupa nanti ya, view tabel tugas. Ininya berarti petugas. Ininya juga. Nah, ini ID petugas. Di petugas txt ID petugas. Nah, terus yang kedua set username get txt username juga sama, password ininya juga sama, password, dan yang terakhir itu nama ya. Nah, ini jumlah usah ini ya, tugas jumlah itu nggak ada, cuma 4 soalnya. Nah, update terus ini F-nya besar, clear form. Oh, udah ya, ubah sudah, kita ke hapus ya, hapus public void hapus data. Data, ambil lagi dari sini, hapus datanya kita ambil, cuman hati-hati dengan penggunaan nanti import. Nah, ini nggak ada ya, baris view tabel tugas, di sini tabel petugas juga ya, dari baris pertama ya itu, terus ini clear form. Ubah data sudah, hapus sudah. Nah, kita ke button listener-nya ya, public void set button listener ya. Kita bisa copy dari ini set button listener ya, ini kayak gini isinya. Jadi untuk mengarahkan ketika tombol yang dipencet mana, maka dia akan mengarahkan ke metode yang mana pula. Misalkan simpan, udah simpan data, hapus data, button hapus data sudah, button ubah data sudah juga ya. Nah, yang terakhir refresh. Terus kita masukkan ke konstruktor. Set button listener. Apa set listener? Set button listener. Oke, kayaknya sudah sih yang petugas ya. Tugas kita tambahkan misalkan NIP-nya ini nih. Kemudian ada namanya sini Kahfi Gunardi. Passwordnya misalkan password sejuta umat ya, admin 123, admin 321 ya, dibalik kalau ini ya, simpan. Nah, ubah, kita klik dulu, misalkan passwordnya kita rubah ke QWERTY 123 misalkan gitu ya. Salah, ini emang nama ya. Bentar. Admin 123. Password kok kebalik ya?
ini apa ketika simpannya ya. Ini kebalik nih. Harusnya username, harusnya di sini username, password, nama ya. Coba kita hapus dulu aja, bisa nggak? Nah, hapus bisa ya. Kita coba masukin lagi. Username-nya misalkan QWERTY. Passwordnya QWERTY 321. Namanya baru di sini Kahfi Gunardi. Coba simpan. Oh benar, tadi saya berarti yang cara masuknya. Kita ubah misalkan mau dirubah gitu ya, Gunardi Kahfi, terus passwordnya mau kita username-nya kita rubah Kahfi 123. Kita ubah, terupdate. Nah, untuk hapus kan tadi bisa ya. Terus refresh bisa juga. Oke, tugas di sini sudah selesai ya. Kita lanjut ke bagian Oke, kita lanjut ke menu transaksi ya. Nah, di sini setelah sebelumnya kita buat petugas controller dan menu petugasnya, sekarang kita akan fokus ke menu transaksi, di mana menu transaksi ini ya masih harus diperbaiki terlebih dahulu ya. Sini masih terakhir di episode 4 itu masih terdapat komponen yang belum sesuai, kayak seperti ID buku ini ada 2 dan belum sesuai dengan yang kita inginkan ya, masih dimasukkan apa adanya. Nah, saran saya nanti di sini kita akan buat kurang lebih seperti ini ya. Jadi di peminjaman nanti ada ID buku, NIM, tanggal peminjaman, status. Nah, ini statusnya disable ya. Ya dipinjam aja kecuali ketika pengembalian. Nanti ketika pengembalian di sini ada 2 tombol, simpan dan refresh. Kemudian di pengembalian ada ID transaksi yang juga disable dan status yang juga nanti disable ya, karena tidak bisa diubah ya gitu. Jadi nanti untuk peminjaman dia hanya bisa dilakukan dengan memasukkan ID buku dan NIM mahasiswanya, kemudian masukkan tanggal pinjamnya. Maka nanti akan terset langsung peminjaman sebuah bukunya. Terus untuk pengembalian kita hanya perlu masukkan NIM dan ID bukunya, kemudian di-set tanggal kembalinya. Maka statusnya nanti akan berubah menjadi dikembalikan seperti itu. Nah, itu untuk tombolnya nanti hanya ada 3 ya, ubah, kemudian di bagian pinjaman ini simpan dan refresh ya, tidak ada delete ya, karena kita hanya untuk menyimpan dan mengubah transaksi aja, tidak ada yang bisa di delete seperti itu. Kemudian untuk pertamanya kita ubah dulu ya, jadi di bagian transaksi view kita ubah terlebih dahulu beberapa komponen mengikuti apa yang ada di sini. Di peminjaman di sini ada ID buku sudah ada ya, kemudian ada NIM sudah ada, tanggal pinjam ini kita ID buku yang ini kita hapus ya, ini kita pindahkan ke kanan ke kiri ya, ID buku. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, ini untuk tanggal pinjam, kemudian dan status. Ini status kita naikkan ke atas. Nah, memang ketika mengedit sebuah komponen NetBeans itu memang suka berisar seperti ini ya, karena dia memang lebih baik kita buat aja dulu lah. Copy dari sini saja, ini tinggal kita sesuaikan. Nah, kemudian status sudah, tanggal pinjam ini tanggal kembali. Kita masukkan ke pengembalian ya. Jadi di pengembalian itu nanti ada, bukan ya.
Di pembalian itu nanti ada ID transaksi, kemudian NIM, ID buku, dan status. Oke. Nanti di sini kita hapus, kita masukkan manual aja nanti ya. Ini kita hapus, delete-nya nggak ada, simpan ada ya. Nanti ini geser ke sini. Ini tempatkan di atas. Kemudian untuk pengembalian, ini nanti di sini ada ID transaksi ya, kita ubah aja di sini. ID transaksi, kemudian ada NIM, sudah ada NIM-nya ya. Kemudian ada ID buku, kita coba dari sini saja ya. NIM dan ID buku kita Ctrl+C, Ctrl+V, kita geser ke sini. Ya. Kita ubah ini. ID buku. Kemudian sudah tanggal kembali, ini taruh di bawah aja ya. Terus bila ada salah gitu ya, bisa Ctrl+Z ya. Untuk kembali lagi ke posisi sebelumnya. Nah, di sini kita coba ini status. Kemudian di sininya kita tanggal kembali. Tanggal kembali dengan menggunakan JDateChooser. Nah, ini ya memang kadang susah untuk mengontrol komponen yang sudah ada itu ya. Oke, tanggal kembali sudah, ID buku sudah, status. Nah, ini kita buat disable, caranya klik kanan, properties, hilangkan enable-nya. Ya, kalau enable-nya hilang, maka dia akan disable gitu ya. Ini begini, enable ini. Ya. Terus yang di sini ini juga sama. Ya, kita edit text di sini dipinjam dan tidak bisa diubah. Kita enable-nya hilangkan agar disable. Enable-nya hilangkan. Kemudian ini bisa misalkan diperbesar. Nah, dipinjam. Lebih besar ya. Nah, ini ya. Sudah sesuai, ini udah disable NIM. Nanti ketika peminjaman kita hanya menyerahkan ID buku beserta NIM-nya, beserta tanggalnya ya. Kemudian ketika mengembalikan cukup menyerahkan NIM, ID buku beserta tanggal kembalinya juga. Seperti itu. Ya, jadi di sini kita rubah menjadi ubah. Oke. Sudah ya. Jadi ini sudah diubah transaksi view-nya. Lanjut lagi, kita ada beberapa sebelum ke transaksi controller ya, ada beberapa yang harus kita rubah yang menyesuaikan dengan sintak dari transaksi controller itu. Yang pertama, karena nanti di transaksi controller itu banyak menggunakan lebih dari satu DAO atau satu model juga ya. Jadi kita harus menempatkan connection ini ke static gitu ya. Agar nanti bisa, karena kita menggunakan database-nya SQLite, setahu saya SQLite itu minim, jadi harus kita seefektif mungkin menggunakan prepare statement ataupun koneksi ataupun resource set statement-nya gitu ya, resource set-nya gitu ya, untuk memasukkan data. Jadi dia tidak bisa memasukkan data kemudian selanjutnya itu mengambil data gitu. Jadi
sering mengalami apa yang disebut dengan SQL busy ya, busy. SQL jadi SQL-nya itu sibuk atau gimana gitu ya. Jadi nah mengakalinya kita ya harus seefektif mungkin menggunakan sintak di Java-nya ini gitu. Kemudian kita sudah seperti ini, beberapa yang harus kita rubah. Yang pertama itu di bagian untuk mencari anggotanya, karena dipakai nanti untuk pencarian anggota. Itu di bagian search anggota. Di sini kita rubah bagian, nah ini ya, yang sering memang menyebabkan tadi ya, SQL atau database busy itu. Nah, di sini ya, di bagian private statement dan result set, kita coba di bagian sininya ya, kita coba di sininya buat seperti ini, jadi dimasukkan ke dalam try. Try-nya kita manual aja ya, kita buat seperti ini try-nya. Ya, kemudian kita isi try-nya ini dengan result set yang ini. Result set. Nah, ini ya. Kemudian kita masukkan if-nya ke dalam try itu. Nah, itu ya. Jadi if yang di dalam tadi dimasukkan ke dalam try-nya. Jadi seperti ini ya. Tadi kan kurang lebih sebelumnya seperti ini ya. Kita terus kemudian membuat agar si ininya masuk ke dalam try dan si if sampai dan tutup if-nya itu di dalam try-nya. Nah, ini. Nah, itu ya. Taruh sini. Terus di bagian ini juga kita bisa ke bagian search buku ya, di buku-buku DAO di sini. Buku DAO juga sama, kita lakukan seperti itu. Get all buku. Nah, ini ya. Try yang manual saja. Jadi try-nya tidak menggunakan catch ya. Sini result set. Nah, itu kemudian kita masukkan if-nya ya, tutup kurung dari if ini sama kayak tadi, masuk ke dalam try tersebut. Oh iya, terlalu ini menjorok ini. Oke, search buku udah. Nah, ini karena di bagian ini untuk insert nanti ya. Kemudian di bagian di DAO bagian transaksi juga ya. Di sini karena terakhir kali kita coba buka database. Database di bagian tanggal pinjam dan tanggal kembalinya bentuknya bukan tanggal dengan berformat misalkan tanggal, bulan, tahun ya. Jadi kita harus masukkan di sini apa yang disebut dengan simple date format ya. Caranya ya di sini bagian insert terlebih dahulu ya, di bagian insert. Nah, ini untuk berubah di sininya ya, memasukkan ininya nanti apa namanya, harus dengan format tanggal, bulan, tahun seperti itu. Kita coba di sininya berarti string tanggal pinjam sama dengan, oh bukan ya, kita buat dulu simple date formatnya, simple date format SDP misalkan contoh ya, new simple date format. Nah, ini nah nanti muncul table date format ini kalau benar ya, di bagian atasnya itu ini ya, importnya Java text simple date format gitu ya. Nah, ini untuk agar si tanggalnya itu masukannya harus kayak gini, harus sama ya. DD M-nya besar, terus kemudian Y. Oh, ada kutipnya ternyata. Belum ada kutipnya. Di sini. Nah, ini ya. Y-nya 3 kali. Jadi date, month, years. Gitu ya.
Jadi bentuknya M-nya yang besar ya ini. Kemudian di sini baru SDF titik mengubah date menjadi string, berarti ini ya format ya. Format. Nah, ininya kita masukkan di sini adalah transaksi titik get tanggal pinjam. Ya. Terus yang kedua juga sama, berarti ini kita copy tapi untuk tanggal kembali. Tanggal kembali di sini. Ya. Ini get tanggal kembali. Nah, terus di sini ya di bagian ini kita rubah jadi set string dan set string juga. Nah, tapi di sininya isinya adalah tadi tanggal pinjam dan tanggal kembali. Ya, itu. Nah, caranya seperti itu ya untuk memasukkan simple date format agar si tanggalnya nanti di bulannya itu di bagian tanggal pinjam, tanggal kembalinya itu formatnya date, month, years gitu ya. Nah, kemudian di update juga sama ya, di update juga sama di sini update itu yang perlu kita ganti nanti ya sama seperti itu ya. Transaksi DAO juga sama. Kita coba di update ini. Karena yang harus diupdate itu tidak semua ya. Kita coba masukkan aja dulu sini. Copy. Ya. Yang perlu diupdate itu transaksi nanti hanya tanggal kembali ya. Kemudian status yang tadinya dipinjam yang dikembalikan berdasarkan NIM and ID buku. ID buku di transaksi ada di buku A ya, ada. Ya, sama dengan tanda tanya. Nah, 4 ini ya. Jadi mengubah tanggal kembali dirubah nanti untuk update pengembaliannya status berdasarkan NIM dan ID bukunya. Gitu ya. Terus di sini berarti kita menyesuaikan ya tanggal kembali dulunya. Ini kita menyesuaikan dengan yang di sini. Misal ini berarti nggak usah ya, tanggal pinjam ini tidak usah. Ya. Tanggal kembali berarti di sini set string di tanggal kembali. Berarti di sini tanggal kembali. Ya. Tanggal kembali. Nah, terus yang kedua, tanda tanya yang kedua itu status. Ini set string juga. Set string itu tanggal statusnya itu dirubah menjadi get status. Atau yang ini aja lah, kita hapus ya. Ini kita hapus, ini menjadi kedua. Terus berdasarkan NIM dan ID buku. Berdasarkan NIM itu berarti di sini adalah formatnya NIM, text or string berarti ya. NIM berarti ID buku, berarti ini set string. Ini 3, berarti ya, karena status NIM ini di tanda tanya yang ketiga. Berdasarkan ID get name. Nah, ini yang terakhir itu ID buku. ID buku, teks juga berarti set string juga berarti sama ya. Ini tinggal kopas, paste di sini, ini ganti jadi get ID buku, kemudian ininya dirubah jadi 4. Nah, itu untuk update ya sudah dimasukkan juga. Jadi yang diubah hanya tanggal kembali, statusnya berdasarkan NIM dan ID bukunya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang dirubah selanjutnya adalah di bagian insert update. Oh, ini kelewat ya. Ini juga sama.
Ya, jadi kita menampilkan nanti karena nanti format di bagian ininya sudah berubah jadi tanggal, maka di sininya juga harus berbentuk string, jadi bukan tanggal lagi ya. Nah, di sini bisa kita terapkan dengan cara coba kita ini dulu ya, kita simple date format dulu di sini. Simple date format. Kemudian untuk tanggalnya ini di sini. Terus di bagian ini ya, sini aja coba ya kita. Nanti kalau misalkan ada salah, kita coba betulkan di selanjutnya ya. Ini string, berarti sama kayak tadi ya. String tanggal pinjam, tanggal kembali gitu ya. Cuman bedanya bukan SDH format ya. Tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, ininya adalah rs titik get. Oh, yang ini ya. Ini berarti ini yang ini. Get date tanggal pinjam. Kita masukkan ke dalam tutup kurung yang ini. SDF parse. Nah, ini tanggal pinjam di sini. Tanggal apa ini? Berarti kan get date SDF parse itu string ke ini gini. Ininya get string gitu ya. Nah, ya tuh. Nah, kita juga jangan lupa add import for Java util date-nya ya. Util date-nya seperti ini. Kita copy, kita pastekan di sini. Ya, sekarang tinggal ganti yang ini adalah tanggal kembali di bagian sini dan di bagian sini. Ya, tanggal kembali. Oke, gitu. Terus di sininya tinggal kita rubah juga jadi tanggal kembali. Nah, itu ya. Mudah-mudahan benar ya. Nah, kemudian ini juga bisa sebenarnya, tapi ini hanya satu, jadi tidak ada itu gak apa-apa ya. Coba kita nanti lihat hasilnya. Kemudian insert update view udah. Kemudian di buku DAO coba ya, di buku DAO. Di buku di sini bentar. Get by name. Transaksi. Oh, ini nih. Ini juga bukan jumlah ya, harusnya status. Nah, ini status. Kemudian di bagian buku DAO yang nah, ini di bagian buku DAO itu kita ubah ditambah kurang stok di sini ya. Menjadi ini. Nah, ini bukan pinjam doang ya, tapi dipinjam. Karena nanti kalau misalkan statusnya dipinjam, di bagian nanti transaksi view-nya ini dipinjam, misalkan tadi yang dipinjam gitu ya, yang ini, maka dia akan mengurangi buku. Tapi ketika bukan dipinjam, dia akan menambah gitu, mengurangi stok, ditambah dan kurangin stok. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan benar ya, tidak ada yang salah. Lalu kita lanjut ke bagian controller. Ya. Oke, kita persiapan dulu ya. Karena ini bekas untuk kemarin di pembuatan DAO gitu ya. Jadi
kita hapus dulu record-recordnya ya, untuk tahu nanti mana yang data kita sudah betul masuk atau tidaknya gitu ya. Karena nanti tanggal pinjam dan kembalinya pun formatnya berbeda seperti itu ya. Jadi ada kayak tadi tanggal, bulan, tahun seperti itu. Dan buku juga ada, sudah ada isinya, anggota sudah ada ya. Jadi bisa kita langsung untuk praktek di pembuatan transaksi controller. Oke, kita buat di sini controllernya, klik kanan new Java class, kita buat transaksi controller. C-nya, O-nya kecil aja ya. Transaksi controller udah finish. Nah, kita buat dulu sininya import-importnya ya. Import semua model titik bintang. Kemudian semua DAO titik bintang. Semua view gitu aja lah ya. View titik bintang aja lah. Kemudian Java swing javax.swing, kemudian utility util bintang. Nah, yang terakhir ini harus spesifik, yaitu javax titik swing table titik default tabel model. Nah, yang ini default tabel model, jangan salah ya, itu default tabel model karena di situ pilihannya ada banyak, ada default column model dan sebagainya ya. Kemudian kita masukkan dulu beberapa variabelnya. Yang pertama tentu saja transaksi view dengan kita kasih nama view, kemudian private transaksi DAO, sebagai DAO-nya kita tamai aja trans DAO ya, trans DAO. Kemudian ada juga nanti anggota DAO-nya kita namanya A DAO. Kemudian buku juga sama, ada buku DAO B DAO. Kemudian private default tabel model. Nah, ini tabel model, table model. Oh ya, tadi lupa ya di bagian ini ya, transaksi view-nya. Setelah kita ini belum kita namai ya. Klik kanan, change variable name, kita namai ini txt id buku pinjam. Kemudian yang ini txt name pinjam. Terus ini txt tanggal pinjam. Nah, ini txt status pinjam. Ini juga sama, btn simpan. Kemudian ini btn refresh. Nah, di pengembalian ini ya txt id transaksi. Dan ini ada dua tadi ya, txt nim kembali. Kalau ini txt id buku kembali. Nah, karena ada dua tadi ya, ada id buku pinjam, id buku pinjam, ada juga id buku kembali. Kemudian yang ini txt tgl kembali. Dan ini txt status kembali. Dan ininya
btn ubah. Terus di sininya kita kenalkan controllernya ya. Import controller yang transaksi controller. Ini dikenalkan juga di sininya private transaksi controller t control gitu aja ya. Nah, di sini nanti t control sama dengan new transaksi controller. Nah, oke. Itu sudah dimasukkan di sini. Kita masuk lagi ke transaksi controllernya. Kita buat juga di sini controller sebagai yang isiannya adalah transaksi view sebagai v misalkan gitu. Terus di sininya kita this view sama dengan v. Nah, maka di transaksi view-nya juga nanti perlu dirubah, berarti ininya adalah this. Ya, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Konstruktor sudah ada. Kita lanjutkan ke metode-metode selanjutnya, yaitu kita mulai dengan misalkan tampil data dulu ya. Public void biasa tampil data. Nah, di tampil data ini harus ada clear form dulu. Nah, ini cukup banyak ya clear formnya. Di bagian ini, void clear form. Ya, clear formnya ini cukup banyak karena kita akan mengosongkan beberapa belum ini berarti di sininya belum kita masukkan setter and getter ya. Kita insert getter aja sih sebenarnya ya, bukan setter juga. Ada di setter and getter ya beberapa komponen kayak expil juga, jadi udah getter and setter aja ya. Button refresh, simpan, ubah, kemudian txt tabelnya belum kayaknya ya. Tanggal pinjam, tanggal kembali. Oke, sudah. Generate. Satu lagi yang belum di sini berarti tabel transaksi. Tabel transaksi. Nah, ini tinggal kita setter and getter. Set tabel transaksi, get tabel transaksi. Oke, setter tabel transaksinya udah, getternya juga sudah. Nanti di sini tinggal kita clear formnya. Yang pertama harus di clear form itu adalah karena nanti ketika ini diklik gitu ya, yang muncul itu hanya name di pengembalian dan di buku, kemudian status dan ID transaksinya. Gitu ya. Jadi hanya itu yang dikosongkan, termasuk semua ya. Di sini juga harus nanti kalau misalkan ini simpan harus kosong. Jadi semua komponen yang tadi kita namai komponennya harus kosong. Berarti di sini dimulai dari view get txt name pinjam titik set text. Nah, ini kemudian view titik get txt name pinjam, terus apalagi ya biar nurut ya. Pengembalian itu ada apa sih di sini? Name ID buku ya, ID buku txt ID buku pinjam, txt ID buku pinjam titik set text. Kemudian di sini ada tanggal pinjam, view get txt tanggal pinjam titik set. Apa ini kalau ini? Set date.
Berarti pakai get dulu ya di sininya ya. Berarti bikin sebuah date today misalkan ya, sama dengan new date, tanggal hari ini ya. Nah di sininya today. Nah gitu ya, jadi di save nanti ketika clear form ini dia akan kembali ke tanggal hari ini ya. Ini 1, 2, 3 ini gak usah karena itu udah default, statusnya dipinjam terus ya. 3 komponen itu udah. Sekarang di bagian pengembalian, itu ID transaksi di sini view titik get txt ID transaksi titik set text. Kemudian nah sama kayak gini, cuman NIM dan ID buku kembali ya. Jam berarti ini kembali, jamnya ini kembali ya untuk ini nih, ini dan ini. Kemudian status view titik get txt status kembali berarti ya, karena yang ini namanya adalah status kembali ya. Pinjam dua default kayak gitu, set text. Nah yang terakhir juga si ini tanggal kembali ini ya, sama ya, tinggal ini aja kayak gini, copy, terus tinggal kita ganti pinjamnya menjadi kembali karena namanya tadi kembali. Nah ya, clear form sudah. Nah sekarang kita tampil data. Oh inisialisasi tabel dulu aja ya, belum ini ya, lupa di sini. Yang pertama kita buat dulu inisialisasi tabel, void init tabel model. Kita buat tabel model sama dengan new default tabel model ya, titik koma, kita enter ke bawah ke sini, terus new object, isiannya adalah nama dari kolom pertamanya ya, di sini. Terus diakhiri nanti di sininya, oh salah, sininya koma 0 karena dia apa namanya, baris pertama ya, jadi sebagai judul tabelnya. Sini ID transaksi, kemudian koma, koma, ada ID, ada NIM, kemudian ada ID buku, kemudian ada apa di sini, struktur transaksi itu NIM, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal pinjam ya, koma, tanggal kembali ya. Semua komponen ini diapit oleh kutip ya. Nah ini kayak gini gitu, atau bisa sinilah, nah enter aja biar kelihatan. Nah seperti itu ya, di enter di setelah koma bukunya situ. Nah terus, nah ini itu harus diterapkan di view-nya. Jadi kita panggil view di sini, view titik get tabel transaksi titik set model ya. Terus kita masukkan ke sini init tabel ya. Kemudian ya, ini tabel kita buat apa lagi? Oh masukkan ini ya, semua daunnya ya. Ini sudah tapi belum kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini trans DAO sama dengan new transaksi DAO. Terus DAO sama dengan new
anggota DAO. Dan yang terakhir B, DAO sama dengan new buku DAO. Oke. Nah, di sini kita setelah ini saya tabel baru tampil data, cuman ininya belum. Nah, kita sekarang ke tampil data. Bikin tampil data seperti biasa, kita harus ada list clear form dulu ya. Clear form sudah, baru kita list. Yang ini isinya adalah sebuah transaksi. Ini kita namakan si list sama dengan langsung trans DAO titik get all transaksi ya. Nah, ini kita masukkan default model, default tabel modelnya kita isi kosongkan dulu ya, si baris semuanya itu dengan cara view titik get tabel transaksi titik get model titik koma. Nah, biasanya harus diizinkan dulu di casting. Nah, baru setelah itu si modelnya kita set agar row count-nya 0 atau barisnya tidak ada gitu ya. Baru kita for untuk si transaksi T yang berada di list ya. Kemudian objek ini untuk menjadi array sebagai barisnya gitu ya, sama dengan titik koma, baru ini di enter. Nah, di sini T titik yang pertama itu get ID transaksi ya, karena ini nih ID transaksi. Terus yang kedua itu berarti T titik get name. Yang ketiga itu T titik get ID buku. Kemudian T titik get tanggal pinjam, dan T titik get tanggal kembali ya. Tanggal pinjam titik get tanggal kembali, koma T titik get status ya. Itu seperti itu. Nah, jangan lupa di sininya tambahkan model titik add row si objeknya ya. Tampil data udah, coba kita jalankan ya. Transaksi di main view aja langsung di sini kita run, apakah muncul tampil datanya. Dan ada salah apa di sini nih, ID buku nih tanggal pinjam, ID buku kurang satu. Ya Allah, ini di sini harusnya nambah lagi. Di sini adalah status ya. Oke, salah, kita coba lagi. Status ada salah di unparsable. Ini datanya emang sudah ada ya. Belum oke, tadi belum di save ternyata. Jadi di si itunya masih ada ctrls untuk save. Terus ini transaksinya, nah ini udah kosong, kita coba lagi. Tadi masih ada dari data yang dulu. Nah, udah ya. Transaksi NIM, buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status. Nah, ini belum ada fungsionalitasnya. Simpan, refresh, ubahnya belum. Ya, sekarang kita mau buat
tampil data sudah bisa tampil ya di situnya. Kemudian kita bisa simpan. Nah, ini paling banyak ya. Paling apa namanya? Sintaknya paling panjang. Public void simpan data. Nah, ini public ya. Public ini berarti kita harus mendapatkan dulu semua datanya, dimulai dari ini ya, yang harus kita masukkan di sini NIM, ID buku gitu ya. Peminjaman misalkan di sini nih. ID buku NIM, misalkan kayak gitu. Ini mulai dari ID buku NIM dulu, boleh ID buku dulu boleh. Kita ambil dari NIM get txt NIM pinjam. Get text. Nah, kemudian string ID buku sama dengan view titik get txt mana ID buku pinjam titik get text. Nah, ID buku pinjam, kemudian tanggalnya date tanggal pinjam sama dengan view titik get txt tanggal pinjam jdate chooser titik get date. Nah, ini. Nah, kemudian untuk tanggal kembalinya itu diambil dari 7 hari ya. Misalkan nanti ini hanya kasus sederhana aja ya, maksudnya hanya seumpamaannya aja ya. Jadi tanggal kembalinya itu wajib 7 hari setelah peminjaman gitu. Nah, nanti tugasnya juga bisa ditambahkan nanti untuk menghitung denda dan sebagainya. Tapi untuk tanggal kembali ini sudah di-set dari awal itu harus 7 hari setelah peminjaman. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya ini kalender CAL sama dengan kalender titik get instant. Nah, itu ya. Ini kalender CAL. Masih salah ya. Kalender. Oh, ini kalender. Ya, kalender get instant, kemudian kalau titik set time-nya mau di ini kan tanggal pinjam, terus call titik add. Nah, ini itu berapa hari ya, kalender ini titik day of month ya, day of month. Jadi dimulai pada kalender harian di dalam bulan tersebut itu berapa yang mau ditambahkan ya, jadi dari si tanggal pinjam ini gitu ya, yang 7 hari seperti itu. Kemudian berarti di sini date tanggal kembali sama dengan kal ini titik get time ya. Itu untuk menambahkan dari tanggal pinjam 7 hari ke depannya seperti itu ya. Kemudian kita gunakan try di sini, try and catch. Nah, di sini banyak ya try catch-nya ya, jadi jangan sampai salah gitu ya. Misalkan ini try yang pertama itu kita akan ya tadi anggota A misalkan sama dengan DAO titik get bukan berarti source ya, source anggota berdasarkan NIM-nya. Ya, jadi kita ngecek dulu nanti misalkan di sini ya ada gak NIM dari yang dimasukkan gitu, terus ID buku ada nggak yang dicari gitu ya. Buku B sama dengan di DAO titik search buku berdasarkan ID bukunya. Oke.
ya. Kemudian jika ada gitu ya, jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 ya, atau berarti kalau salah satunya di sini tidak ada gitu ya, A kosong gitu ya, kosong, salah satunya kosong, maka dia akan mengeluarkan G option pen ya, pemberitahuan gitu ya, pop up show message dialog ya, bahwa si apa NIM yaitu NIM, kata-katanya di sini NIM atau ID buku tidak ada, seperti itu. Nah, ya. Kemudian bisa juga ya. Kemudian ini kita kalau misalkan ini return. Nah, itu terus ini kalau misalkan ada ya. Nah, kalau misalnya kalau nggak ada yang kosong gitu ya, ada yang kosong, kalau kosong kan ini atau semua dia akan mengeluarkan NIM dan buku tidak ada. Nah, kalau ini transaksi berarti kita udah masukin aja ya, berarti masukin di sini transaksi T sama dengan new transaksi ya, kita kasih kosong saja, kita masukkan yang pertama itu T titik set NIM, NIM-nya masukkan T titik set ID buku, di bukunya dimasukkan ya, kemudian T titik set tanggal pinjam, itu tanggal pinjam sudah masuk ya, terus T titik set tanggal kembali, nah tanggal kembalinya juga sudah yang ini, kemudian nah ini T titik set statusnya itu sebagai dipinjam, jangan sampai berbeda dengan yang ada di sini ya. Di mana tadi di bagian, nah ini udah, jadi harus pinjamnya tulisannya sama itu karena nanti berpengaruh ke situ. Kemudian di sini kalau sudah berarti kita masukkan ke transaksi DAO titik insert. Nah, kalau berhasil insertnya, maka si bukunya gitu ya, DAO titik apa tadi, tambah kurang stok berdasarkan ID buku, jumlahnya 1, keterangannya ini dipinjam, titik koma. Nah, kalau berhasil JOP, nah kita copy dari sini. Oh, ininya ini oke. Nah, ini kita masukkan di sini data berhasil disimpan. Nah, itu ya. Tapi kalau gagal di sini kita kopas tadi mana ya yang ada exception? Nggak ada ya. JOP atau copy aja lah ya kalau salah misalkan gitu. Input gagal titik get message. Nah, itu terus ya
Sudah, kalau berhasil berarti ini kan ini. Kalau berhasil, kemudian data berhasil disimpan. Iya, kalau ini else-nya juga ini sama ya, input gagal. Tapi ini tidak ada get message-nya. Oke, caption pen, kemudian sudah ya diklik. Kemudian dari sini tinggal kita tampil data dan clear form. Ya, mudah-mudahan bisa simpan data. Kemudian kita coba buat untuk penanganan tombolnya dulu aja biar tahu ini simpan datanya berhasil atau tidak. Sini ya, kita pakai yang namanya listener-nya ya. Di bagian anggota di sini ada nggak ya? Ada kan setup ini ada listener gitu ya. Oh, di controller ya. Controller tugas. Nah, yang mana tuh? Nah, ini button listener ya. Button listener. Nah, public set button listener. Yang ada ubah, nggak ada. Nanti ada ubah data tuh ya. Ini kita komen dulu aja karena belum ada. Ya, ini simpan data. Ya. Kemudian set button listener kita juga panggil di konstruktor. Set button listener. Oke, jadi kalau diklik di button simpan maka akan simpan data. Itu kita coba ya. Transaksi view, main view, run file. Nah, ini sudah coba kita masukkan ya. Jadi kalau bebas ataupun tidak ada di dalam ini NIM atau bukunya gitu ya, maka dia akan NIM atau ID buku tidak ada. Nah, maka di sini kita harus memasukkan yang ada. Misalkan ini anggotanya yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, bukunya misalkan yang ini ya, modul database. Nanti ini ID bukunya ini, NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5. Tanggalnya sudah kita simpan, data berhasil disimpan. Udah ya. Ini sudah ini ya bentuknya seperti ini masuk di database juga kalau di refresh masuk. Nah, ini kalau di database seperti ini, tapi kalau di sini bentukannya ada OIB yang sebagainya kayak gini ya. Yang penting di database-nya nanti karena ini nanti di laporan gitu ya. Di refresh juga sama ya. Tuh bisa. Nanti yang sekarang tinggal untuk pengembalian. Ya, kita lanjutkan. Simpan data sudah. Sekarang ke yang terakhir yaitu ubah data ya. Ubah data di sini untuk ini nih tombol ubah data. Nah, kita buat di sini public void ubah data. Nah, di sini bisa kita hilangkan komennya karena udah jadi ya. Nah, walaupun sintaknya belum ada. Nah, ini bisa kita mengambil dari ini ya, dari simpan data ini. Beberapa komponen yang sudah ataupun yang sama gitu ya. Kayak ini tanggal kita ganti jadi tanggal kembali aja ya. Karena nanti yang akan dipakai gitu ya. Coba ini kita udah. Nah, ini yang di pengembalian ini yang kita gunakan NIM, ID buku kembali, NIM kembali, tanggal kembali, dan status. Gitu ya. Status enggak sih di sini. Oh, satu lagi bagian untuk
Tapi rasanya tidak harus ya, set double klik itu tidak harus ya, hanya untuk nanti menampilkan yang di sini sih sebenarnya. Boleh kita buat ubah data dulu aja, nanti setelah itu baru kita untuk menampilkan data yang dipilih muncul di transaksi seperti itu ya. Atau kita buat ubah data dulu nanti. Ya ubah data itu harus itu ya, apa namanya, clickable ya, berarti kita buat dulu clickable-nya lah ya, kita buat dulu clickable di bagian transaksi controller ini ya. Ini public void klik tabel, itu aja lah ya namanya, klik tabel. Nah, klik tabel ini sebenarnya sama dengan klik tabel yang lain ya. Kita bisa tadi di petugas controller. Nah, ini kita cari yang namanya klik. Nah, klik tabel. Nah, ini bisa ya, set tabel klik. Ini kita copy isinya aja ya. Jadi di dalam kurungnya ini kita copy, jangan semua ya. Karena kita nanti perlunya yang perlu-perlu aja. Itu terus di sini kita kopikan ya di dalam void-nya. Nah, ini kita tinggal ubah get tabel transaksi. Nah, ini udah. Terus ini juga sama tabel transaksi. Nah, ini yang perlu kita apa namanya, dapatkan ya. Misalkan ketika diklik di barisnya yang muncul adalah ID transaksi. Yang pertama ID transaksi itu ada di kolom pertama. Ya, di sini di ini tabel kelihatannya ya. Nah, ini ID transaksi itu di kolom ke-0 berarti ya. Kolom ke-0 berarti di sini untuk ID transaksi tabel. Nah, ini ke-0 benar ya. Sudah. Terus yang kedua nanti kita isi yang ini. Ini itu NIM. NIM itu di kolom keberapa? NIM itu di kolom yang kedua. Which is seperti yang satu ya. 01. Berarti 01 ini adalah txt NIM kembali itu ada di 1 gitu ya. Kemudian ID buku itu ada di, nah ID buku ada di kolom ketiga, berarti 012, kolom kedua ya berarti. Ini txt dari ID buku kembali, ID buku kembali kedua, dan yang terakhir itu status kembali, itu status tuh di kolom ke berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kolom ke 5 ya, itu kolom kelima. Nah, berarti klik table ini kita coba terapkan di ini ya. Oh, sebelum tampil data sih harusnya. Klik tabel. Coba ya. Di kanan menu view-nya run. Oh, masih ada yang tadi ya. Kita close dulu. Kita running lagi. Muncul di bagian pengembalian ya. Nah, muncul ya. Tuh NIM-nya sudah benar, ID bukunya sama. Ya. Itu tanggal kembali juga harusnya ini ya, tanggal kembali ini. Tapi tanggal kembali kan harus dimasukin secara manual sekarang ya, gitu ya. Jadi nggak usah. Itu jadi dipinjam, statusnya juga dipinjam nih. Ya. Baru kita set tanggal kembalinya apa, kapan gitu ya. Klik ubah dan berubah gitu. Maksudnya ya. Oke. Klik tabel ini sudah tanggal kembali. Nah, kita klik tabel sudah, sekarang kita ke ubah.
ubah itu berarti kita bisa ngambil dari sama kayak simpan data, hanya diubah-ubah aja. Ya, berarti yang digunakan nanti nim get nim, sekarang bukan nim pinjam, berarti nim kembali. Ya, ID buku juga sama, ID buku ID buku kembali, terus tanggal ini tanggal kembali, tanggal di sini tanggal. Kemudian jangan lupa ya itunya tanggal kembali, sudah sih kayaknya. Ini yang perlu dirubah itu di update itu apa sih? Update di sini yang perlu diubah itu tanggal kembali, status di nim, ID buku udah berarti ya. Sudah kayaknya transaksi ini sudah. Nah, ini berarti tinggal kita buat transaksinya. Transaksi T sama dengan new transaksi. Nah, ya. T titik set nim. Ya, sebagai nimnya, terus T titik set ID buku. ID buku. Terus T titik set tanggal kembali. Kembali udah. T titik set status. Statusnya itu di sini. Nah, sekarang dibedakan dikembalikan. Oke. Baru kita buat if ya. Di try dulu ya. Try dulu. Kalau misalkan salah nantinya ini try catch-nya kita copy dari sini aja lah ya. Gagal add get message misalkan gitu. Nah, terus di try-nya di sini kita pakai if ya. Kalau misalkan transdow update-nya menggunakan data transaksi itu berhasil, maka buku DAO akan tadi kurang tambah kurang stok berdasarkan ID buku, jumlahnya 1, keterangannya ini sekarang mah dikembalikan ya. Baru tampil data clear form dan JOP-nya berarti titik show message dialog view, ini data berhasil diubah. Oke, itu ya. Nah, ini sudah ya, ubah data sudah. Data berhasil diubah. Nah, ini klik tabel sudah. Listener udah juga. Kita coba ya. Coba main view, run. Nah, nanti buku di sini kan berkurang ya. Nanti harusnya ketika kalau dikembalikannya benar, bukunya nambah ya. Jadi karena sudah dikembalikan. Nah, ini klik ya. Terus kita misalkan harinya itu kembalikannya tanggal 22 ternyata ya. Karena di sini tadi statusnya kan 20 tambah 7 hari 27. Tapi sekarang ternyata dikembalikannya tanggal 22 gitu. Kita ubah, klik. Nah, data berhasil diubah. Nah, ini dikembalikan di buku, kita coba refresh, nambah. Tuh, ya. Oke, berarti ini semua menu sudah berhasil dibuat ya. Di episode ini cukup sampai di sini. Nanti di episode selanjutnya itu tahap terakhir yaitu membuat cetak laporan. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.